Santapan Harian Sabtu 10 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber kebenaran dan hidup kami. Bimbinglah kami ya Bapa untuk meneladani isi sabdamu dalam setiap tapak kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 58 ayat 1-14. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sahabat Santapan Harian, ujian sudah menjadi bagian yang akan selalu diperhadapkan kepada manusia. Dalam perkara seperti pendidikan atau kerja, akan selalu ada ujian sebelum manusia naik pada tingkatan, golongan, atau kelas yang lebih tinggi. Begitu juga dalam perkara ibadah dan kesalehan hidup. Bangsa Yehuda menuntut pengampunan dari Allah. Mereka pun yakin akan mendapatkannya. Namun, sikap dan perilaku mereka seperti orang-orang yang tidak membutuhkan pengampunan dari Allah. Mereka tidak menunjukkan sikap hidup yang sedang menantikan pengampunan Allah. Mereka melakukan kekejian di mata Allah. Setiap saat mereka ingin tahu jalan Allah, tetapi pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa. Jika mereka menantikan pengampunan, maka seharusnya merendahkan diri di hadapan Allah sambil memohon belas kasihan-Nya. Bangsa Yehuda merasa telah melakukan kehendak Allah. Mereka berusaha hidup saleh dan taat dengan melaksanakan ritual ibadah. Namun, Allah memberitahu bahwa mereka melakukan kekejian di depan matanya. Allah menghendaki puasa yang membebaskan mereka dari belenggu kelaliman, supaya mereka menjadi orang-orang yang rendah hati. Allah menghendaki ibadah yang membawa perubahan diri dan berdampak nyata dalam kehidupan umat. Karena saat itulah umat menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Ibadah yang Allah kehendaki adalah ibadah yang berorientasi kepada kepentingan Allah dan pengenalan yang benar akan kehendak-Nya, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Hidupilah makna dan hakikat dari ritual ibadah yang kita jalani. Jangan terjebak dengan ibadah semu yang penuh kepura-puraan atau kemunafikan. Dalam setiap ritual peribadahan, Allah menguji kesalehan dan kesungguhan kita kepadanya. Hakikat ibadah adalah mengalami perjumpaan yang dalam dan indah dengan Tuhan, baik dalam ritual ibadah maupun dalam prakteknya setiap hari. Itulah bentuk kesalehan dan ibadah kita yang sejati, yang Tuhan inginkan terwujud di dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Mari kita berdoa. Kami mempersembahkan hati, jiwa, dan seluruh hidup kami kepadamu ya Allah. Kami siap untuk mewujud nyatakan ibadah kami kepadamu dengan melayani sesama dengan sepenuh. Dengan sepenuh kasih kami mau menolong mereka yang terbeban. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.